Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rini Alfi Majidah dalam program Indahnya Islam. Program ini akan membahas tema-tema menarik, tema-tema aktual seputar Islam tentunya. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani aktivitas Anda dengan membahas tema besarnya nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk membahas tema ini, saya tidak sendiri pemirsa, karena di studio telah hadir bersama kita narasumber, yaitu Ustazah Jenny Jasmar. Beliau adalah founder Darul Quran Nur Zaini. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Masya Allah, luar biasa ya. Terik, panas, tapi tetap semangat. Tetap semangat, alhamdulillah ya Ustazah. Siap ya Ustazah, kita bahas tema besarnya nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Masya Allah. Tentunya pemirsa LDS TV di rumah dan saya begitu penasaran nih akan membahas nikmat. Ini bahas yang enak-enak ya Ustazah ya. Bahas nikmat dan rezeki. Pasti pembahasan yang ditunggu-tunggu karena memang ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya Ustazah ya. Betul sekali. Ya, langsung saja Ustazah, perbincangan kita saya mulai dengan awal nih Ustazah, bertanya dengan rezeki dulu nih Ustazah. Karena mungkin rezeki itu juga ya nikmat ya Ustazah ya. Betul. Rezeki itu apa sih Ustazah, dan bagaimana sebenarnya konsep rezeki itu sendiri di dalam Islam Ustazah? Ya. Baik Mbak Rini, terima kasih. Jazakillah khairan katsiran. Kembali lagi kita berdua ya. Alhamdulillah. Di terik panas matahari tapi insya Allah tetap semangat. Semangat insya Allah. Ya, nah tadi tema kita besarnya nikmat dan rezeki dari Allah ya. Secara etimologi arti dari rezeki itu adalah pemberian. Sedangkan secara terminologi ya, rezeki itu dari bahasa Arab ya. Rezeki itu artinya maknanya itu dia adalah pemberian dan kehendak Allah, Mbak Rini. Jadi rezeki yang dimaksudkan ini bukanlah seberapa besar, seberapa kuatnya kita berupaya untuk mendapatkan rezeki tersebut. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena di dalam makna yang dimaksud ya, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi setiap makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah atas dirinya itu rezeki. Jadi bukan hanya manusia ya Ustaz? Ya, seluruh makhluk hidup, seluruh makhluk ciptaan Allah itu sudah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Masya Allah. Ya, nah konsep rezeki di dalam Islam itu minallah ya. Rezeki itu berasal dari Allah. Jadi kita buka ya surat Hud itu ayat ke-6 yang itu dikatakan bahwa dan tidak, yang artinya ya, dan tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi ini gitu ya, kecuali apa? Dipenuhi oleh Allah atas rezekinya. Di surat Hud ayat 6 itu. Jadi wama min dabbah aja. Jadi di situ dikatakan dan tidak ada makhluk yang bergerak di mana fil ardi ya, di muka bumi ini illa kecuali atas rezeki yang Allah telah janjikan kepada makhluknya, seperti itu. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda ya, hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah berkata, Allah itu sudah mengutus malaikat untuk menemui janin yang ada di kandungan ibunya, dan Allah memerintahkan malaikat itu ya untuk meniupkan ruhnya ya, kemudian mencatat 4 takdir bagi janin tersebut, bagi calon. Jadi ada 4. Yang pertama itu adalah takdir rezekinya, yang kedua itu adalah takdir ajalnya, yang ketiga itu adalah takdir amalan-amalannya, dan kemudian yang 4 itu takdir musibah ataupun kebahagiaannya. Ya, jadi kalau kita merujuk dari dalil dan hadis ini, kenapa kita harus khawatir kadang-kadang dengan gitu rezeki ya? yang dengan sebenarnya rezeki, sudah ditetapkan oleh Allah. Sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Karena ya kita lihat aja ya, seperti cicak itu ya. Iya. Cicak itu kan merayap di dinding, kan aktivitasnya dia hidupnya merayap. Sedangkan makanannya sudah ditentukan oleh Allah, itu nyamuk. Sedangkan nyamuk itu berbalik dengan cicak, terbang. Ya kan? Iya. Secara logika kita manusia yang merayap
masa makan yang terbang, gimana caranya? Padahal yang terbang lebih luas ya. Padahal yang terbang lebih luas, dan kemudian yang terbang ini kan kalau dia tahu cicak itu mau makan dia, pasti dia menjauh. Nah dari sini kita balik lagi bahwa kita ini adalah hamba Allah, kita ini adalah ciptaan Allah. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus banyak memahami bagaimana tentang Islam itu sendiri. Kenapa kalau kita kan kita bicara tentang Islam, berarti kita rujukannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah artinya dalil yang kita baca, dalil yang kita kaji, kemudian dalil yang kita ikuti, dalil Al-Quran yang pasti, kemudian As-Sunnah sebagai contohnya. Dan kemudian itu tadi yang konsep pertama itu tadi ya, jadi seluruh makhluk yang dia baik berakal atau tidak berakal itu dijamin oleh Allah rezekinya, sebagaimana surat Hud tadi. Dan kemudian konsep yang kedua itu ya, jadi setiap jiwa yang bernyawa itu tidak akan mati sampai dia menuntaskan rezekinya. Jadi tidak akan ada rezeki yang terhutang gitu. Tidak ada rezeki yang terhutang. Luar biasa Allah itu kan. Jadi Allah ini adalah apa ya, manajemen terbaik gitu ya, karena Allah lah yang maha mengatur dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi apa namanya, ada kisah hikmah gitu ya. Dari salafus sholih kita terdahulu dikisahkan nih, ada seseorang yang dia itu masuk ke, bukan masuk sih, maksudnya dia kecemplung di sumur lah gitu ya, kemudian dia teriak-teriak minta tolong ya kan. Nah dia minta tolong, kemudian didengarlah sama yang di atas, ditolong nih, diangkat, ditolong oleh orang lain. Ditolong oleh yang di atas sama orang lain, diangkat. Nah selamatlah dia kan. Nah kemudian setelah dia tenang gitu ya, nggak ketakutan lagi, disiapkanlah susu segelas, terus dia minumlah susu segelas itu. Nah setelah dia minum susu segelas tadi, karena sudah tenang, udah happy gitu kan, dia menceritakan kronologis dia jatuh, bagaimana dia bisa jatuh tadi ya. Kemudian sambil dia mempraktekkan, dan ternyata qadarullah, ketetapan Allah, kedua kalinya dia terjatuh lagi ke dalam sumur itu, kemudian meninggal. Nah artinya pelajaran dari sini ya yang kita dapatkan, bahwa ketika yang pertama diselamatkan itu bukan berarti karena kekuasaan manusia, bukan, tapi Allah yang menyelamatkan dia untuk menuntaskan rezekinya yang susu satu gelas tadi gitu loh. Nah itu salah satu diantaranya. Kemudian banyak cerita yang lain ya, seperti diponis dokter dengan kanker misalkan, ya kan. Ya ada yang ada yang meninggal, tapi ada juga yang sampai hari ini berpuluh-puluh tahun masih bisa hidup. Artinya janji Allah itu tentang rezekinya masih ada rezeki. Masih ada. Padahal kan ponis kanker, siapa sih yang nggak ngerti kanker gitu ya, penyakit yang sangat ganas, tidak ada obatnya, kalaupun ada itu mahal kan gitu. Seperti itu ya. Nah kemudian seperti banyak kan kejadian kecelakaan itu ya, kebakaran gitu kan, terus tuh dan lain sebagainya itu ya, yang orang tuanya sudah nggak ada, satu bus itu pada meninggal semua. Ini ada bayi yang tertolong gitu loh. Kadang-kadang kita kan kalau kita tidak memahami hakikat konsep itu adalah rezeki itu minallah, maka kita akan akhirnya karena itu kebetulan akhirnya kita bicara terkait tentang kebetulan, padahal rezeki itu konsepnya minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali perbincangan ini Ustazah, dan tentunya saya dan pemirsa LDS TV ingin menuntaskan pembahasan ini, tapi sabar sejenak ya Ustazah, kita break sebentar, nanti kita akan kembali lagi, kita lanjutkan perbincangan kita. Dan pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama dengan Indahnya Islam. Masih bersama kami, bersama Indahnya Islam, dan hari ini kita masih membahas tema besarnya nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
bersama Ustazah kita, Ustazah Jenny Jasmar. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Ustazah. Iya, tadi kita sudah membahas Ustazah tentang pengertian rezeki sudah, tentang konsep rezeki tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah dua konsep ya Ustazah. Yang pertama tadi adalah seluruh makhluk yang Allah ciptakan dijamin rezekinya. Kemudian yang kedua tadi, setiap makhluk yang bernyawa akan Allah penuhi rezekinya sampai dia mati, sampai ajalnya menjemput, sampai meninggal. Dan ini masihkah ada konsep di dalam Islam, konsep lain tentang rezeki ini Ustazah? Ya, ada Mbak, beberapa lagi ya. Jadi yang ketiga ya selanjutnya, rezeki itu adalah apa yang kita makan dan apa yang kita pergunakan atau kita pakai. Ya, seperti ini misalkan nih, kita punya beras 1 ton tuh. Banyak ya kan, banyak banget tuh kan, kita kumpulin ya, gitu kan, habis panen tuh ya. Tapi yang rezeki kita sesungguhnya adalah apa yang kita makan. 1 ton beras yang kita miliki itu bukan milik kita belum sebenarnya. Belum tentu rezeki kita bukan, gitu. Belum tentu rezeki kita. Yang rezeki kita itu ya 1 piring yang kita makan sudah itu. Pasti Nah itu adalah rezeki kita. Dan kemudian seperti apa yang kita pakai ya. Misalkan kita miliarder nih, punya banyak uang ya, bisa beli mobil 100 misalkan. Tapi yang kita pergunakan hanya satu. Ya, misal juga seperti rumah. Kita punya rumah di sana, punya rumah di sini, banyak gitu ya rumah-rumah yang kita miliki. Tapi faktanya rezeki itu yang bisa kita, rumah itu bisa kita tempati hanya 1. Yang lain itu sebenarnya hakikatnya bukan rezeki kita. Nah, makanya ketika melihat ini ya, sebagai umat muslim ya yang kita sudah memahami bahwa kita ini adalah hamba Allah, kalau kita diberi kelebihan rezeki itu apa yang harus kita lakukan? Berbagi kepada yang membutuhkan, ya sodako. Kenapa? Karena itulah sebenarnya rezeki kita yang nanti akan kita bawa ke yaumil akhir. Sodakoh tadi juga merupakan maksudnya harta yang disodakohkan itu juga menjadi rezeki kita yang sebenar-benarnya rezeki kita. Jadi kalau kita jadi orang kaya, misalkan jadi miliarder gitu ya, jangan kita ini kan diri kita sendiri menumpuk-numpuk harta, kan memang tidak boleh dalam Islam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Misal ada masjid yang butuh bantuan, ya kita donasi, bantu, kita bisa membantu dari infakkan gitu kan, ataupun misalkan sekolah-sekolah ataupun rumah-rumah pondok dan sebagainya kan. Kenapa? Karena semua itu nanti ini tadi poin keempat ini. Kenapa? Karena semua rezeki ini yang Allah berikan kepada kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab Mbak Rini. Jadi nanti di yaumil akhir, di mana ya di surat At-Takasur itu dikatakan di situ summa latus alunna yauma idzin anin naim, yang kemudian di mana pada hari tidak ada lagi pertolongan selain Allah, gitu ya, yang kita tuh sudah tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Di situ kita akan dipertanyakan atas apa yang diberikan Allah kepada kita, rezeki-rezeki yang kita kumpul-kumpulkan. Dari mana? Apa, gitu itu kan, makanya di situ kan anin naim, di situ kan nikmatan yang luar biasa nikmatnya, banyak gitu loh di situ. Nah, maka sekarang ini ya kita nih ya, coba ya nanti kan akan tertutup tuh mulut kita, dikunci sama Allah ya. Di hari kiamat, nanti rambut kita nanti dia akan bersaksi, bahkan menuntut, tangan, jari jemari, telinga, hidung, semuanya, bahkan mata ini pun akan bersaksi. Tapi sekarang ini kita lihat fenomena yang ada gitu ya, para remaja kita itu khususnya ya, nonton video porno tuh nggak masalah, yang penting udah 17 tahun ke atas, akalnya udah sempurna, dia sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sebagai umat Islam, kira-kira video porno itu dimurkai tidak, gitu kan? Yang pasti hukumnya haram. Nah, tetapi karena apa sekarang ini? Karena banyak informasi-informasi dari luar gitu ya masuk ke dalam pergaulan remaja kita ini yang sungguh sangat luar biasa, sehingga mereka itu jadi akhirnya nonton video porno itu sesuatu yang biasa aja gitu loh. Gitu kan? Kenapa? Karena memang akidah Islam itu mereka tidak memahami gitu kan. Karena sekarang apa? Banyak yang terjadi perihal-perihal atau aturan-aturan Islam sendiri itu tidak mereka pahami, ya kan?
mereka memahaminya apa ya sekarang lah, karena kita sudah global ya, dari mana-mana masuklah pokoknya informasi itu. Pornografi juga kadang menjadi salah satu cara menjemput rezeki kata orang Ustazah. Nah, padahal haram. Padahal itu haram. Jangankan untuk menjemput rezeki dari sisi itu gitu ya. Iya. Untuk membukanya aja baru ada aplikasi buka, ini ada gambarnya sedikit aja baru itu aja sudah kita kan wala taqrabul zina kata Allah kan gitu. Mendekati pintu zina aja tidak boleh. Apalagi sampai kita nonton gitu. Makanya ini adalah PR terbesar untuk kita semua ya, bahwa generasi muslim itu ya memang harus kita lindungi, harus kita jaga gitu ya. Jangan sampai akhirnya nanti kembali ke yaumil akhir tadi itu dia akan tidak akan bisa memiliki hujah gitu kan di hadapan Allah. Kenapa? Karena Rasul juga sudah pernah berkata gitu ya. Di sini hadis riwayat Tirmidzi dan itu disahihkan oleh Albani. Tidak akan bergeser gitu ya, dua telapak kaki hamba Allah ini sebelum dia itu dimintai pertanggungjawaban. Jadi pasti setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa? Itu tadi yang Mbak Rini katakan, bagaimana harta itu didapatkannya, kemudian dibelanjakannya untuk apa, bagaimana ilmu itu didapatkannya, kemudian diamalkannya untuk apa, kemudian bagaimana tubuhnya ini ya titipan Allah yang dititipkan oleh Allah tadi dipergunakannya untuk apa. Nah, kalau misalkan tubuhnya yang cuma dipinjemin ya, yang kita nggak punya kekuasaan atas tubuh ini, kemudian kita mencari rezeki dengan open BO misalkan, naudzubillah, naudzubillah. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita sudah harusnya paham banget ya, karena kan sebagai umat Islam ya itu tadi kita diciptakan oleh Allah kan, diturunkan ke muka bumi ini hanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah ya kan, kepada Allah semua. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah itu tadi, maka pulang ke kampung nan abadi ini kita insya Allah akan selamat dunia dan tenang akhirat. Kemudian kita memiliki hujah di hadapan Allah kelak gitu. Baik Ustazah, jadi satu sisi rezeki itu sudah ditetapkan Allah, tapi di sisi lain dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa rezeki itu akan diminta pertanggungjawaban gitu ya Ustazah. Masya Allah, menarik sekali Ustazah, dan tentu saja kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi mohon maaf Ustazah, kita break sejenak. Dan pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama kami di Indahnya Islam, dan kita sedang membahas tema besarnya nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Ustazah kita, Ustazah Jenny Jasmar. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Ustazah. Masya Allah Ustazah, tadi kita sudah membahas rezeki, konsepnya, kemudian tadi juga tentang menjemput rezeki yang sudah Allah tetapkan itu ternyata akan dimintai pertanggungjawaban ya Ustazah ya. Betul, Mbak. Artinya berarti kita memang harus menjemput rezeki yang Allah tetapkan tadi dengan cara-cara yang halal saja begitu ya Ustazah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Ustazah. Bagaimana sih Ustazah tips-tipsnya menjemput rezeki dari Allah ini agar rezeki yang kita jemput itu caranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ustazah? Ya, baik Mbak Rini. Tadi yang haram sudah ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjemput rezeki itu yang halal, yang Allah ridhoi gitu kan? Ya, yang pertama memang kita harus punya ilmunya dulu, Mbak. Ya, sehingga ketika kita berilmu maka keimanan itu akan muncul. Ya kan? Jadi ketakwaan itu akan muncul. Makanya memang kita harus takwa. Ya kan, kalau orang yang bertakwa, Allah berjanji di surat At-Talaq itu kan. Jadi bagi orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertawakal itu kan, maka Allah akan menyelesaikan segala urusannya. Ya kan, memenuhi rezeki-rezekinya. Jadi kita nggak usah pusing
pusing dengan kita itu nanti makan apa enggak. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Karena apa? Tidak akan dihambat itu enggak. Kalau sudah waktunya rezeki itu enggak ada kan mati. Makanya gimana caranya? Ya kayak sekarang lah ya, kita tetangga punya mobil, kita bingung gitu kan ya. Pengen punya mobil juga gitu, yang memang kita belum mampu, akhirnya orang-orang bank datang tertarik tuh, ya kan. Jadi kita pakai gitu kan, ya kita memang harus berkejar-kejaran dengan informasi dunia ataupun warna-warni dunia ini, tapi bagaimanapun juga sebagai hamba ya kita tetap harus pakai aturan Allah. Jadi kalau yang namanya riba nggak boleh, ya selesai, cukup, jangan sampai tertarik gitu, jangan sampai kita tahan. Kenapa? Hidup kita di dunia ini hanya sebentar, nggak lama gitu kan, ya bertahan gitu. Kenapa? Suatu saat nanti kita akan kembali kan, nanti diminta pertanggungjawaban ya. Belum lagi ya kalau dulu waktu saya masih muda lah gitu ya, ada kayak apa sih, semacam candaan lah apa gimana, cari uang itu 3H, halal, haram, hantam dulu mah. Ya kalau sekarang ini ya kan, jangankan untuk cari yang halal, yang haram aja susah kan. Iya, gitu. Benar, Ustazah. Ya kan, kenapa? Karena kita sudah memang diambang akhir zaman. Jadi segala sesuatunya sudah serba sulit. Kalau halal susah, haram susah, lebih baik ya halal saja gitu. Nah, kan supaya nggak susah dunia akhirat. Supaya nggak susah, sudah di dunia susah ya. Kita mencari yang haram juga di dunia kan, pasti yang jelas polisi mengawasi ya kan. Kemudian masyarakat juga pasti nama kita juga jadi jelek ya kan. Hidup nggak nyaman gitu kan. Ya karena dia percaya dirinya yang terlalu besar atau bagaimana dia bisa melakukan itu kan. Tapi yang jelas di dunia aja dia tidak akan mendapatkan kenyamanan, keamanan dan sebagainya. Karena pasti dia akan dibicarakan banyak orang di dunia. Dia sudah seperti itu, apalagi nanti di yaumil akhir. Jadi kalau misalkan kita sedang dikasih kesulitan, ya bersabar atas apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi segala sesuatu itu rezeki gitu loh. Baik dan buruknya itu adalah rezeki. Tapi begini Ustazah, kalau memang benar rezeki itu dari Allah gitu, tapi kita kan tetap harus berusaha begitu ya Ustazah menjemputnya, atau justru kita diam saja menunggu Ustazah? Nah, bagus Mbak pertanyaan. Jadi kita itu salah satu tadi untuk meraih ridha Allah dalam menjemput rezeki ini ikhtiar. Harus ikhtiar. Ya, makanya di surat Ar-Ra'd itu ayat 11 itu kan di situ dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai dirinya mengubah keadaannya gitu loh. Nah, Allah yang menciptakan aja nggak mau mengubahnya, apalagi dan kita tidak akan bisa berubah gitu, karena Allah aja yang memiliki kita tidak akan merubah. Makanya sekarang ini kondisi remaja kita seperti ini, bagaimana caranya supaya kita bisa merubah? Pertama merubah diri kita, ya kan, kita belajar gitu kan. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu, khususnya Al-Quran itu kan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Kemudian Al-Quran juga jangan cuma dibaca aja, harus apa Mbak? Dikaji, dipelajari artinya, kemudian maknanya itu kita dalami, kita kaji. Kemudian kalau kita sudah memahami, artinya kita mengaplikasikan dari makna Al-Quran tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa mendakwahkannya. Nah, masuklah yang namanya nikmat. Rezeki itu adalah nikmat, Mbak. Jadi sebenarnya rezeki yang tertinggi itu adalah nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Iya. Makanya walaupun rezeki itu nikmat, tapi ternyata bukan nikmat tertinggi begitu, Ustazah. Ya, walaupun rezeki itu ya punya mobil mewah, punya istri cantik, punya suami ganteng, pejabat dan sebagainya, itu sebenarnya itu bukanlah rezeki yang sebenar-benarnya. Maksudnya bukan rezeki yang tertinggi. Bukan kenikmatan. Bukan kenikmatan yang tertinggi, tetapi kenikmatan yang tertinggi itu adalah apa? Nikmat iman dan Islam. Ya, sampai pernah saya dengar tuh kata Ustadz Felix Xiao gitu ya, saya menyadur dari statement beliau itu, setelah beliau mengenal Islam itu luar biasa. Kenapa? Kalau misalkan saya tidak berikan hidayah oleh Allah, berarti nanti saya mati dalam kondisi kafir gitu ya, kemudian kemana larinya? Ke neraka. Nah itu makanya dalam nikmat iman dan Islam itulah ya kita itu tadi yang saya sampaikan, Al-Quran dibaca, kemudian dikaji, dipelajari, diaplikasikan, kemudian kita dakwahkan, dan itu nanti nikmat ini sampai yaumil akhir nanti kita akan terus mendapatkan pahalanya, Mbak, dan insya Allah Allah juga akan meridhoi seperti itu, Mbak.
Jadi rezeki sudah ditetapkan, kita ikhtiar saja gitu ya, memperbanyak amal tadi dengan mengkaji dan mendakwahkan begitu ya Ustazah. Nah, jadi dari konsep rezeki tadi ya Ustazah, rezeki itu kan merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya Ustazah. Tetapi nikmat yang tertinggi tadi nikmat iman dan Islam. Iman begitu ya Ustazah. Iya, betul sekali. Jadi misalkan gini ya, ketika kita punya harta banyak gitu ya, kita terkenal gitu ya, ya secara kepribadian kita baik sih, attitude-nya baik gitulah. Tetapi ternyata Allah nggak ridho karena harta yang didapatkan dari mana, menipu orang atau menzolimi orang, kan seperti itu. Makanya satu-satunya jalan ya memang kita harus kembali belajar gitu untuk memahami Islam. Iya, seperti itu Mbak. Agar rezeki itu juga menjadi nikmat yang bisa dibawa pahalanya ke akhirat nanti begitu ya Ustazah. Masya Allah Ustazah, menarik sekali perbincangan kita tentang besarnya nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf Ustazah, waktu kita sudah hampir habis, dan silakan Ustazah di akhir acara ini jika Ustazah ingin memberikan statement kepada pemirsa LDS TV. Ya, semoga hari ini bermanfaat bagi kita khususnya umat muslim ya. Jadi closing statement dari saya, manusia di hadapan Allah itu tidak diukur dengan harta kekayaannya, tidak diukur dengan jabatannya, dan tidak diukur dengan wilayah kekuasaannya, tapi di hadapan Allah kelak manusia itu akan dipandang oleh Allah iman dan takwa. Selain itu tidak ada Mbak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah, jazakillah khairan katsiran atas pembahasan kita yang telah membahas tuntas tentang besarnya nikmat dan rezeki dari Allah SWT. Semoga Ustazah selalu sehat dan amin. Semoga kita masih dapat berbincang kembali di program Indahnya Islam mungkin di waktu yang lain ya Ustazah. Insya Allah. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah acara program Indahnya Islam yang telah membahas seputar besarnya nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Acara ini dapat kembali Anda simak di jam dan channel yang sama, tentunya hanya di LDS TV. Saya Rini Alfi Majidah dan kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang Anda. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.